Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah penyaliban daripada Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan cara yang luar biasa, ya, dengan cara yang tidak biasa seperti yang Tuhan lakukan sebelum penyaliban. Di sana kita boleh melihat Tuhan menunjukkan keberadaannya lebih dari manusia siapapun juga di dalam pertemuannya dengan murid-muridnya, dan beberapa mujizat juga dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah 40 hari Tuhan tidak memberitahu, dan Tuhan hanya mengajak murid-muridnya untuk keluar, untuk berada di satu bukit, ya, namanya itu Bukit Zaitun. Jadi kalau tempat yang sekarang kalau Bapak Ibu Saudara kunjungi itu ada sebuah bangunan, dan konon tempat itu enggak ada kubahnya, tetapi sekarang sudah diberi kubah, ya, karena ketika dikuasai bukan oleh tentara Kristen pada saat itu di Yerusalem, itu ditutup, ya, karena mereka mempunyai pandangan karena Yesus nanti akan turun lagi, maka biar Yesus bingung, sehingga tempat itu ditutup dengan kubah. Dan satu hal yang menarik, di sana ada di atas batu itu ada sepasang bentuk kaki, ya, dan konon itu adalah tempat Tuhan Yesus berpijak kemudian naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama bersyukur karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka di situ memberikan satu kepastian, ya, satu kepastian yang diragukan sampai dengan hari ini oleh sebagian besar, oleh mayoritas orang-orang Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel tanya dengan orang Yahudi, dan Bapak Ibu Saudara mengatakan mereka percaya dengan Yesus, mereka akan bilang I don't know. Mereka tidak percaya, mereka tidak tahu tentang siapakah Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita sama-sama boleh melihat dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa Yesus ketika di Bukit Zaitun bersama-sama dengan muridnya, ada satu hal yang menarik. Tangan Tuhan diangkat dalam posisi kondisi tangan yang memberkati. Kemudian Tuhan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang menarik. Mengapa? Karena ketika tangan itu sedang memberkati dan Yesus naik, salah satu hal yang Tuhan tinggalkan, salah satu hal yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan murid-murid, bahwa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ini adalah satu hal yang sangat didambakan, satu hal yang sangat diinginkan. Kalau kita melihat kesederhanaan dari gambar-gambar yang ada, mereka menunjukkan kesederhanaan daripada rasul-rasul, ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga berpikir bagaimana rasul-rasul itu bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Rasul Paulus itu sampai beberapa kali dia ke Roma. Itu bukan biaya yang murah pada waktu itu, biaya yang cukup mahal. Tetapi murid-murid mereka bisa melakukannya.
Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa ketika Yesus ada berkat yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi Yesus naik ke surga tidak hanya naik begitu saja, tetapi ada berkat yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid menyaksikan. Dan ketika mereka menyaksikan dengan bingung, kalau boleh saya bilang, dari langit mengatakan, sebagaimana kamu lihat Yesus terangkat ke surga, seperti ini juga nanti Yesus akan kembali ke dalam dunia. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dengan kenaikannya ke surga ini adalah satu hal yang memang kalau boleh saya katakan harus dinyatakan, ya. Karena kalau kita boleh melihat saat Yesus lahir, orang tuanya jelas lahir dari Ibu Maria dan bapaknya bernama Yusuf. Tetapi kita tidak tahu dari mana Yesus berasal. Dan orang-orang juga tahu bahwa Yesus punya saudara, ya, yang dilahirkan oleh Ibu Maria, Yakobus namanya. Dan Yakobus ini menjadi gembala sidang yang ada di Yerusalem yang pertama. Jadi gembala sidang yang pertama yang ada di Yerusalem itu Yakobus. Nah, ketika kita tahu secara manusiawi, memang kita diperhadapkan dengan tarik ulur antara iman dan antara pengetahuan, antara iman dengan akal kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita, iman harus melampaui akal. Iman harus melampaui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, ini harus kita mengerti. Karena kalau kita meletakkan iman tidak di atas di dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini berjalan dengan kekuatan kita. Hidup kita percaya dengan kekuatan kita. Dan kita tahu yang namanya kekuatan manusia itu semuanya serba terbatas, ya. Usianya terbatas, kekuatannya terbatas, hikmatnya terbatas. Tetapi beda ketika kita meletakkan iman di atas daripada kekuatan manusia, maka di sana kita mempercayai Tuhan, yang artinya Tuhan yang lebih besar dari kehidupan kita, Tuhan yang di atas segala-galanya, yang akan turun menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebenarnya yang hendak Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan turun, ya. Dan saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus tidak pergi, artinya Yesus masih melayani di sebatas daripada orang-orang yang ada di Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem dan Yudea, ya. Kita yang ada di luar daripada bangsa Israel, kita hanya mendengar berita saja, tetapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah menikmati berkatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Yesus naik, maka semua orang yang ada di muka bumi mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem, mendapatkan perhatiannya Tuhan, mendapatkan kasihnya Tuhan, dan mendapatkan pertolongannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan daripada Yesus ke surga menjadikan Yesus sebagai sentral peribadatan umat orang percaya yang ada di dunia ini, ya. Karena ketika Yesus berada di surga, artinya Yesus menguasai segala yang ada di muka bumi ini. Sehingga siapapun kita, ketika kita berada di tempat yang paling kecil di muka bumi ini, ketika kita memanggil nama Tuhan, maka itu menjadi
jawaban di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menikmati kehadiran Tuhan itu dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak menanggalkan tubuhnya yang disalib. Tubuh yang disalib itu tetap ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita harus ingat, ketika hari pertama minggu, ketika perempuan-perempuan mereka hendak, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, mereka hendak kalau di orang Israel itu dibalsem ya, dirawat jenazahnya. Di sana kita boleh melihat ketika mereka tidak bertemu dengan siapapun di makam Yesus, dan mereka bertemu dengan Yesus, dan ketika mereka hendak menyentuh Yesus, Yesus katakan, "Jangan, aku mau pergi dulu kepada Bapa." Jadi artinya tubuh daripada Yesus itu adalah tubuh yang sama, tetapi tubuh itu sudah diubahkan. Tubuh itu sudah dipenuhi dengan kemuliaan. Itu adalah tubuhnya Yesus. Dan tubuh daripada Yesus yang sudah diubahkan itu juga nanti akan menjadi tubuh di dalam setiap kehidupan orang percaya ketika mereka menghadap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang boleh menjadi sukacita kita, bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita nanti menghadap kepada Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi kehidupan tubuh manusia yang fana, tubuh manusia yang penuh dengan sakit penyakit dan kelemahan, tetapi tubuh itu adalah tubuh yang sudah diubahkan, dan tubuh itu yang dibawa menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar apa yang terjadi pada Yesus itu sebagai yang awal, ya. Yesus katakan bahwa Dia yang sudah membuka jalan. Artinya setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya, ketika kita menghadap kepada Tuhan, maka kita bisa mengikuti jalannya Yesus dan sampai kepada Bapa. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Memang kita secara manusiawi jasmani kita tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat bagaimana jalan itu. Tetapi Tuhan izinkan melalui sebuah penglihatan atau melalui mimpi, Tuhan bisa tunjukkan di dalam kehidupan kita jalan itu seperti apa, ya. Ada sebuah penulis yang menuliskan ketika orang itu dipanggil dan matanya tertutup dan rohnya terlepas dari tubuhnya, maka dia akan melewati lorong yang gelap, ya. Dan setelah mereka melewati lorong yang gelap, ada dua kemungkinan yang terjadi di sana. Artinya ketika mata rohaninya terbuka, dia ada di posisi mana? Ada di posisi surga bersama dengan Tuhan, atau ada posisi di neraka. Dan orang yang ketika dia membuka matanya di alam alam barsyah ya, atau alam yang tidak kelihatan manusia, dia mendapati surga, mendapati Tuhan Yesus, maka itu akan terlihat bagaimana orang itu begitu tersenyum. Tetapi dia ketika membuka mata, yang dia lihat adalah neraka, maka ada satu kengerian, ada satu ketakutan di wajahnya. Teringat dengan apa yang pernah dialami oleh pengalaman ayah papa ketika melayani, dan yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu. Suatu saat papa melayani seorang bapak-bapak, ya om, istrinya sudah beribadah, tetapi suaminya om ini dia belum beribadah. Nah, ketika papa berkunjung ke rumah ini, papa katakan ketika mau berdoa, papa katakan, om, panggil nama Tuhan ya. Orangnya hanya geleng. Panggil nama Tuhan Yesus ya om. Diulangi lagi sekali lagi, panggil nama Tuhan Yesus ya om. Orang itu menggeleng. Akhirnya ayah saya tidak berdoa,
karena itu tidak mau percaya, tidak mau memanggil nama Tuhan, hanya panggil nama Tuhan. Ini tidak mau. Sampai akhirnya kita keluar, ada di ruang tamu, tiba-tiba ini teriak, Bapak Ibu Saudara, panas, 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 panas. Dia keluar. Selama 1 minggu dia tidak bangun dari tempat tidurnya, tetapi waktu itu dia bisa melompat dari tempat tidurnya keluar kamar, sampai di ruang tamu, mau sampai di pintu keluar, ini jatuh. Dan ketika jatuh, maaf Saudara, matanya itu terbelalak ya, lalu kemudian ini meninggal. Nah, ini adalah satu bukti bahwa ketika orang dipanggil kepada Tuhan, maka ada sesuatu kenyataan yang diterima oleh rohnya, ada satu kenyataan yang diterima oleh jiwanya. Jiwanya menghadap kepada Tuhan ataukah menghadap kepada penghukuman. Tetapi berbahagialah kita yang pagi hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus sudah menjadi jalan. Yesus sudah menjadi perantara. Dalam satu traktat-traktat begitu digambarkan, salib itu yang membuat penghubung di atas sebuah jurang, dan salib itu menjadi penghubung antara kehidupan kita sampai kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang terus kita pertahankan, satu hal yang jangan pernah lepas dalam kehidupan kita. Mungkin secara fisik kita boleh semakin lemah, secara fisik kita mungkin semakin tidak berdaya, ya. Tetapi ingat, jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap panggil namanya, tetap percaya kepadanya, karena nama itu yang akan menjamin di dalam kehidupan saudara hari ini sampai menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang berikut, ketika tangan Yesus terangkat, tadi dikatakan memberkati mereka. Jadi artinya ada sesuatu yang diberikan oleh Yesus yang menyertai dalam kehidupan orang percaya. Berkat itu adalah sesuatu hal yang datangnya dari Tuhan, ya. Berkat itu datangnya daripada Tuhan, tetapi kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat itu Tuhan turunkan melalui kesehatan, melalui hikmat akal budi, melalui pekerjaan, melalui apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, itu berkat akan turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi adalah satu hal yang salah ketika dalam kehidupan orang percaya mereka mencari berkat tidak di dalam Tuhan. Karena bagi orang percaya, berkat itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi berkat. Kita ingat pengalaman daripada Ayub, ya. Kita tahu Ayub di sana dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi segala kejahatan, dan orang yang taat kepada Tuhan. Itu Ayub. Dan kita tahu di sana tanpa sepengetahuan daripada Ayub, ketika Tuhan izinkan untuk iblis berbicara kepada Tuhan, lalu kemudian iblis berkata, apa benar Tuhan Ayub itu sungguh-sungguh setia kepadamu? Berikan aku kesempatan, berikan aku waktu, aku akan menghajar Ayub sedemikian rupa, dan dia tentu akan berbalik, tidak lagi percaya kepadamu. Tuhan katakan silakan, tetapi jangan hatinya, jangan kehidupannya yang kamu ganggu. Akhirnya iblis mulai melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan harta benda Ayub yang begitu banyak dalam waktu sekejap habis. Anak-anaknya mati semua. Saudara nggak bisa bayangkan ya, saya juga nggak bisa bayangkan. Lalu kemudian tubuhnya kena sakit puru.
Kalau sakit paru ini kalau boleh saya bilang itu seperti Ebola. Ebola itu ada satu penyakit dari kera kalau tidak salah itu yang pernah melanda Afrika. Jadi kalau orang sudah kena Ebola itu kulitnya seperti melepuh, lalu kemudian keluar darah, keluar nanah dan baunya sangat-sangat tidak sedap. Nah, Ayub mengalami akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, selain itu, istri daripada Ayub yang pernah janji sehidup semati dengan Ayub, ya, mungkin kira-kira janjinya di bawah pohon belimbing mungkin. Tiba-tiba mengatakan kepada Ayub, "Pak, kutuki saja Tuhan. Tolak Tuhan." Ayub katakan, "Hai perempuan sialan, diam kamu." Lalu kemudian Ayub di hadapan Tuhan tidak bersalah. Semuanya itu dialami oleh Ayub, semuanya dinikmati oleh Ayub. Ditambah lagi sahabat-sahabat Ayub justru menjustis ya, atau memperkatakan kepada Ayub mungkin ada dosa, dan itu sungguh-sungguh sahabatnya tidak menghibur Ayub. Dan sampai akhirnya semua sahabatnya, semua yang dimiliki oleh Ayub itu kalau boleh saya katakan semuanya diambil. Bapak Ibu Saudara, sampai pada waktunya Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Dan di pasal yang terakhir dalam kitab Ayub, lebih kurang itu 1 tahun, ya lebih kurang 1 tahun Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Dan setelahnya itu Ayub dituliskan menjadi kaya dan semakin kaya, lebih kaya dari ketika pada saat dia sebelum sakit. Jadi artinya Tuhan lipat gandakan kekayaan yang ada di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberi, kehidupan kita harus merendah, ya. Orang percaya yang merendah, dia yang menerima berkatnya Tuhan. Itu beda ketika Tuhan memberkati, kita lebih tinggi dari tangannya Tuhan. Kita lebih tinggi daripada Tuhan. Ingat, hati-hati, ya. Apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita itu Tuhan bisa ambil. Ketika kita tidak lagi merendah, tidak lagi dalam posisi sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Karena artinya kita sedang meninggalkan Tuhan. Kita sedang meninggikan. Saudara bisa bayangkan ketika kita lebih tinggi daripada Tuhan, hikmat pengelolaan, perlindungan dan sebagainya itu ada pada kita. Sementara kita secara manusiawi itu sangat terbatas. Tetapi beda ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk selalu memberkati dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke surga boleh menyadarkan dalam kehidupan kita bahwa sampai hari ini kita boleh hidup, kita boleh ada oleh karena kemurahan Tuhan. Terus rendahkan diri di hadapan Tuhan, akui Tuhan dalam segala hal. Ya, percayalah bahwa Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita, Tuhan yang sanggup menolong kita, dan Tuhan yang sanggup melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.